Kitab Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 mencatat, "Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya." Saya mendapati satu-satunya jalan untuk mengikut Kristus adalah jalan kematian daging dan mengosongkan diri. Jika kita mengikuti suatu kegerakan atau seorang pemimpin kegerakan, tapi kita tidak dapat mencium adanya bau kematian daging dan mengosongkan diri, berarti yang ada di sana adalah aroma kedagingan. Karena jika kita ingin menelaah lebih lanjut, syarat mengikut Kristus hanya ada satu seperti yang tertulis di bawah ini. Markus 8 ayat yang ke-34 mencatat, "Lalu Yesus memanggil orang banyak dan pemurid-muridnya lalu berkata kepada mereka, 'Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku.'" Tanpa adanya aroma kematian daging dan mengosongkan diri. Artinya kegerakan yang ada, mau sebesar dan sehebat apapun, atau ada pemimpin kegerakan sehebat, sepopuler atau setenar apapun, sedang tidak berjalan di jalan salib. Mungkin dulu pernah ada di jalan salib tersebut. Namun karena satu dan lain hal, mulai mengalami distraction, mulai keluar dari track yang semestinya, dan mulai mengikuti jalan lain, di mana ambisi pribadi, popularitas, penonjolan diri sendiri, sibuk mengejar keinginan serta perkara-perkara duniawi, ataupun mengumpulkan harta kekayaan yang fana, akan menjadi ciri-ciri yang bisa terlihat di jalan itu. Pendek kata, lebih mengejar kemuliaan duniawi ketimbang mengejar kemuliaan sorgawi. Kitab Markus 8 ayat 35-37 mencatat, "Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya?" Alkitab mencatat, mereka yang mengikuti jalan selain jalan salib, artinya ia sedang berusaha menyelamatkan nyawanya, yang justru ujung-ujungnya akan kehilangan nyawanya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya? Artinya meski kita memperoleh apapun yang kita kejar, yaitu ambisi, ketenaran, kekuasaan, kenikmatan duniawi, kekayaan, dan lain-lain, meski itu semua bisa kita rengkuh dan raih sekaligus, namun itu tidak sebanding dengan barter atau tukar-menukar yang harus kita lakukan, yaitu nyawa kita yang akan hilang atau raib kelak. Artinya kita luput dari tujuan Bapa dan tidak mencapai dimensi kekekalan yang sudah disediakan oleh Bapa bagi kita yang percaya. Lalu untuk apa kita diselamatkan? Bukankah esensi dari keselamatan adalah masuk dan tinggal, bahkan menjadi empunya kerajaan Allah yang kekal? Matius 5 ayat 3-12. Lalu dalam kitab Matius pasal yang ke-6 ayat 32-33, Alkitab mencatat, "Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Kita adalah bagian dari tubuhnya yang sedang dipersiapkan untuk ikut memperlebar pengaruh kerajaan Allah. Prinsip hidup dalam kerajaan adalah dalam satu kerajaan hanya ada satu raja. Tidak boleh ada agenda kerajaan lain yang menyusup atau mendompleng dalam kerajaan yang utama. Karena jika ada agenda kerajaan lain, pasti secara diam-diam agenda lainlah yang akan dilakukan. Ibarat parasit yang menempel di tubuh inangnya, parasit itu kelihatan menempel, tapi parasit tersebut hanya akan menggerogoti dan menyedot nutrisi untuk memperbesar dirinya sendiri dan menguruskan tubuh inangnya. Setelah sang inang dirasa tidak bisa memberi manfaat, tentu akan ditinggalkan pergi begitu saja. Jadi dalam kerajaan Allah,
Melakukan kehendak Bapa hendaknya menjadi tujuan yang utama dan satu-satunya. Kita tidak boleh mendompleng kerajaan Allah dengan terus membawa agenda kerajaan dari keakuan kita. Suatu saat nanti pasti akan menimbulkan pemberontakan atau perpecahan dalam kegerakan yang ada. Mau tidak mau, sang raja aku ini harus mati. Dan hanya Kristus sang raja yang boleh bertahta. Kita sebagai tubuhnya harus belajar mengosongkan diri dan menundukkan diri menjadi supporter penuh untuk memenuhi agenda sang raja. Dalam hal ini, pemimpin kegerakan sebagai ujung tombak kegerakan. Jika pemimpin kegerakan diumpamakan sebuah mesin utama dari suatu mobil, maka selalu akan membutuhkan support berupa rangka mobil, tangki bahan bakar, komponen listriknya, roda, serta ban mobil, dan komponen-komponen mobil termasuk setir dan interior lain yang membuat mobil menjadi utuh dan berfungsi maksimal, sehingga akan dapat menghantarkan penumpang sampai ke tujuannya. Demikian pula sebagai satu tubuh, seharusnya ada kesatuan tubuh yang bergerak dalam kesatuan iman, mendukung pemimpin kegerakan yang ada untuk menghantarkannya menggenapi destiny ilahi yang sudah Tuhan tetapkan. Saya berdoa agar pekerjaan firman dalam roh akan terus terjadi dalam hidup kita sebagai bagian dari tubuh Kristus dan mengakhiri setiap dualisme kerajaan dalam hidup kita. Kerajaan keakuan sudah mati, dan sekarang kerajaan Allah menjadi hidup dan berkuasa atas setiap kita. Setiap kita sebagai bagian dari tubuhnya terus dicetak oleh sikap hati, dasar keyakinan, dan gaya hidup ilahi, sampai masing-masing kita mengalami kepenuhan Kristus. Dan kita semua disatukan dalam kesatuan iman untuk memanifestasikan kesatuan tubuh Kristus. Di dalam nama Yesus terjadilah. Amin.